Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os dan kali ini kita kedatangan tamu ya Mas Aldi dari Red Alice TV ya. Gimana Ya, kabarnya Mas? selamat malam Mas Osi, teman-teman di Gunner Os. Alhamdulillah saya baik, sehat selalu. Ya Mas ini Osi sehat ya? sehat-sehat ya. Oke. Ini kita sebagai sesama klub yang apa ya bisa dibilang pemiliknya kalau mau dibilang katanya pelit nih. Waduh, langsung banget ke sana ya. Ya kita juga kita mengakui lah. Saya sebagai fans Arsenal juga mengakui bahwa Arsenal ini kalau nawar kayak emak-emak di pasar. Oh gitu. Iya, kalau nawar itu sampai bener-bener harganya dapat harga pas banget lah. Gitu. Iya, iya. Jadi kayak kita mau ngomong tentang keuangan klub nih, tentang Oke, siap, siap. Gue apa coba ya namanya? Mas ya. Ya santai aja lah kita ngobrol santai. Sharing-sharing tentang pengalaman kita tentang klub kita nih. Iya. Sebelumnya kenalin gue dulu dong Mas Oh iya, dari fan channel apa gimana nih? gitu. Silakan silakan mau memperkenalkan diri. Iya teman-teman, saya Frinaldi Wibianto atau Aldi ya. Saya dari Red Salis TV, fan channel Liverpool ya kan. Mhm. Biasa kita ada apa namanya konten-konten kita biasanya ya seputar Liverpool lah ya. Tapi yang paling mantep dari konten kita memang live reactionnya sih. Live reaction itu yang paling oke lah. Sisanya biasa lah ya preview so tahu dan segala pak. Dan berita-berita ya kan ya gitu dah. Gitu Ya. ya. Salam kenal fans Ya. Arsenal semua. Dan Begin. teman-teman mungkin kalau yang suka konten-konten sepak bola atau mau ikut apa namanya, yang kayak saya ngikutin berita-berita klub lain ya, silahkan di apa namanya, di subscribe lah di Terima sebelahnya ya. kasih, terima kasih, terima kasih. Gitu. Karena kita tentu perlu ikut perkembangan juga sih sama klub-klub lain kan, Benar, gitu. benar, benar, Jadi benar. biar nggak apa ya, nggak echo chamber lah, maksudnya nggak hanya Iya, iya. dengerin berita klub kita doang gitu. Mm-mm, mm-mm. Bias Nah, bubble, waduh. oke, Mas Aldi nih ya, ini jendela transfer kita kan udah mau selesai nih ya. Kita udah tinggal berapa hari lagi nih jendela transfer ya. Iya, iya, Udah iya. mau ditutup. Semingguan Ini lagi lah. gimana nih Mas Aldi sendiri dengan Liverpool, dengan manajemen rival Liverpool nih? Sehubungan transfer jendela transfer musim ini ada pendapatkah kalau dari sisi sebagai fans Liverpool? Iya, iya. Sebelumnya disclaimer dulu kali ya, kalau Nggak yang kenapa? akan saya bicarakan di sini adalah pendapat saya pribadi Oh iya, gitu ya. iya betul Saya betul. tidak mewakili fans Liverpool secara umum tentu saja, ya kan. Tapi memang kalau pendapat saya tentang apa kebijakan transfer Liverpool dan gerakannya Liverpool, ya Liverpool ya khususnya ya. Mhm. em, Sejauh ini sih kalau ditanya eh, puas apa enggak sih, gue masih ada yang ganjel sebenarnya. Hmm. Jadi kalau gue tipe yang kalaupun nggak dapat pemain baru, oke, saat ini gue merasa uh, tim kita udah bagus, gue masih bisa menerima. Cuman memang concern gue di tiga pemain penting sih, Virgil van Dijk, Mhm. Arsenal, Virgil van Arsenal. Dijk, Virgil van Dijk, Mohamed Salah dan juga Trent Alexander-Arnold. Kenapa Arsenal? Iya, Arnold, R. Iya, itu deh tiga pemain itu sampai sekarang belum diperpanjang kontraknya. Oh, iya iya Mereka iya masuk iya. ke akhir itu dan itu sih yang harusnya dilakukan segera karena kita baru yang semalam aja kita nonton sama-sama ya Mhm pertandingan mhm. lawan lawan Brentford masih sepenting itu mereka gitu. Jadi Iya, itu aja saya tunggu sih gitu. pengaruhnya luar biasa ya. Salah juga ngegolin ya kan ya kemarin Iya, ya. benar, benar. Heeh. Dua pertandingan dua gol. Dan ini kalau ya saya juga sharing tentang Arsenal gitu kan, tentang masalah perpanjangan kontrak ini kita kita belajar banget sebenarnya udah dari kasusnya itu Ozil ya. Mm-mm. Masa Ozil dan siapa dulu Alexis Sanchez itu yang benar-benar membekas banget bagi kita tentang perpanjangan kontrak. Jadi kayak sekarang ini kalau pemain yang memang kita suka, kita memang mau pertahankan, negosiasi kontrak itu sisa 2 tahun sudah harus dilakukan negosiasi kontrak gitu. Yap, yap, yap. Dan Ini musim itu terakhir mereka kan. ini Arti ya. gimana gimana? Ya, ini musim terakhirnya tiga pemain yang tadi. Nah, Artinya kalaupun nanti Desember atau winter itu dideketin ya udah nggak bisa diapa-apain dia. iya, Gitu karena kalau harus. udah dideketin di Desember itu kan mereka masuk ke apa sih Bosman Rule ya.
Iya ya harusnya yang ya. dimana mereka di akhir musim itu udah Yap. tinggal apa maksudnya Bosman Rule bukan di akhir musimnya bisa pindah gratis tapi bahwa mereka bisa membicarakan negosiasi Iya. kontrak dengan Heeh, klub lain di benar, Desember itu ya benar, benar, gitu. benar, Jadi nggak perlu nunggu sampai akhir musim untuk membicarakan negosiasi benar, kontrak. benar, benar. Itu sangat berbahaya itu. Ih, sangat, sangat. Kan, Jadi iya. kalau tadi mungkin harapannya sebenarnya untuk jendela transfer musim ini lebih terutama di tiga pemain itu untuk segera dikunci ya, Kalau gue pribadi iya. terutama ya, ya Kalau gue sebagai pribadi ya, eh, gitu sih. gitu. Kalau kita ngomong tentang ya ini ya jendela transfer biasanya nih kan fans banyak yang nge-hype main nih, nge-hype kita datengin ini dong, kita datengin itu dong gitu. Iya, iya, iya. Menurut Mas Aldi sendiri gimana nih? Hal ini sebenarnya sehat nggak sih bagi fanbase kalau kita ngomong apa ya nge-hype pemain kita kayak ya kalau di Arsenal sekarang kan yang sering kita dengar itu kan kalau di pemberitaan Osimhen beli Osimhen beli Osimhen Iya, gitu. iya. Kalau di Liverpool ada nggak nih satu pemain yang dari fanbase secara umum kayaknya nge-hype banget pengen didatengin pemain tersebut? Kemarin sih Zubimendi cukup cukup itu ya, cukup kenceng ya. Terus Mm-mm. belakangan ini sih kalau gue denger sih kalau gini, pertama gini, kalau kita patokannya adalah permintaan. Oh, permintaan bisa aneh-aneh, Bang. Ya Permintaan betul. bisa Mbappe, bisa Iyalah. ya kan, permintaan kan, ya kan, Permintaan. hype. Nah, tapi memang kadang gini yang gue lihat ya dari hype atau apa sih tadi hype apa permintaan dari fanbase biasanya memang mereka itu jarang sih kalau yang munculin nama dari mereka sendiri gitu dari perorangan itu Mm-mm. biasanya ini digaungkan dulu sama media sama Ya, jurnalis ya umumnya biasanya sih. seperti itu nggak ngerti itu sih gue menganggap ya kadang memang gue sering bilang di YouTube Mm. channel gue hati-hati guys biasanya ini tuh salah satu strategi dari para pemain tersebut untuk Bener, naikin harga mereka gitu. Jadi sama agen-agennya tuh kayak ngelempar-lempar isu lah gitu. sama gue sering ngomong juga itu. Iya. Iya, iya. Karena Cuma kalau ya heeh. lanjut lanjut Mas, sorry. Lanjut lanjut, enggak apa-apa. Heeh. Jadi kalau kayak saya itu kayak bahwa kayak pemberitaan di media itu kan sering kali itu kadang oke memang benar pemain tersebut pengen pergi ke keluar dari klubnya pengen ke klub mana gitu ya. Tapi rata-rata yang sering terjadi itu kan adalah kayak agen si pemain itu cuman ingin mengumumkan bahwa pemain gue dijual loh nih gitu Iya, kan. heeh. Jadi supaya mereka nanti klub-klub lain itu apa ya ada oh ini dijual toh boleh deh kita deketin gitu kan Iya, iya. atau yang Jadi lebih parah bahwa pemain tersebut mau negosiasi kontrak sama klubnya saat ini tapi ngomongnya seolah-olah kayak mau ya, dijual ya, nah ya, gitu. ya, benar, 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 benar. Kan akhirnya digaungin sama fans, misalnya Mm, katakanlah dari mana lah, dari misalnya pemain Sevilla lah. mm, Sevilla mungkin dia awalnya memang nggak ada ketertarikan dari Liverpool. Habis itu dia tinggal lempar aja tuh ke media ya kan, tolong dong gaungkan kalau si ini lagi diincar sama Liverpool. Muncullah tuh di berita fans Liverpool caper ya kan biasanya tuh caper langsung caper tuh ya kan mm. oh ini dia ngincer nih akhirnya hype-nya terbangun harga si pemain Sevilla inilah yang jadinya jadi naik gitu karena diincer sama Liverpool gosipnya padahal itu cuma gosip itu sih yang perlu kalau menurut gue diwaspadai gitu ya gitu Iya sih dan apa namanya kalau sehat bagi fanbase apa enggak pertanyaan kan tadi itu ya iya sehat apa enggak buat fanbase kalau buat fanbase-nya sih saya sih merekomendasikan untuk nggak usah terlalu ini banget lah terburu-buru gitu ya maksud gue nggak bagus juga gitu jatuhnya lu kayak apa ya haus akan drama banget gitu santai aja lah iya santai aja betul gitu betul gitu sih. ya itu sesuatu yang sebenarnya sama sih saya juga suka ngomong seperti itu hati-hati itu dengan hype media gitu karena Mm-mm. hype media ini kadang jahat. Kalau kita bahkan mau ngambil contoh, kalau saya ini satu contoh yang menurut saya ya, Mm-mm. itu kan kelihatan banget itu sebenarnya berapa ya? 2 musim lalu kalau nggak salah itu kan Marcus Rashford yang Oke. katanya mau ke PSG kan, langsung
kayak manajemennya Manchester United kalang kabut langsung naikin gajinya kalau nggak salah hampir 250 juta 250 ribu pound sterling per pekan Heeh, gitu. heeh, heeh. Langsung gila banget gitu. Nah itu Gila 250.000 gila. 250 ribu kan Itu iya iya iya. untuk Paham. seorang ya Marcus Rashford kita tahu lah performanya sekarang kan gitu. Jadi Iya iya. dan itu membuat mereka jadi terikat dengan pemain yang tidak terlalu perform tapi dengan Mhm. gaji yang tinggi banget gitu. Itu menurut saya bahayanya apa ya nge-hype pemain terlalu tinggi sehingga klub itu ya jadi apa ya bisa bisa berbahaya juga lah gitu ya bagi Iya klub. iya, jatuhnya jadi bisnisnya jadi nggak bener gitu. Mm. Nggak Tapi pernah dengan nggak kalau Mas Aldi juga misalkan ada pengalaman satu pemain gitu yang Mas Aldi pengen banget datang ke Liverpool. Ya boleh ini kejadiannya datang atau nggak datang gitu. iya iya. Ada Kak, nggak yang pengalaman heeh, yang memorable terhadap pemain apa hype seperti iya ya. itu? Sejujurnya gue tuh jarang Oh. jarang jarang karena gue tuh dari dulu ininya bukan ya ini kita bisa berbeda tapi kalau gue Hmm. dari dulu menganggap badge di depan tuh lebih besar daripada nama di belakang. Jadi siapapun yang datang ke Liverpool, gue akan dukung habis-habisan gitu, gitu. Yes, yes. Tapi kalaupun belum belum kalau sebelum deal gitu ya belum datang ya gue nggak nganggap siapa-siapa gitu. Nah, tapi gue pernah sekali-kalinya Hmm. yang gue inget. Sebenarnya tadi gue nggak inget sih, sampai tadi gue pengen bilang kayak nggak pernah deh. Tapi ternyata lu tadi sebut nama Alexis Sanchez. Gue jadi Oh, teringat sih. ya Gue ya. jadi teringat sih, ya kan. Era di mana ketika waktu itu Liverpool itu kehilangan Luis Suarez. Hmm. Jadi nama Alexis Sanchez tuh muncul ya kan, nama Alexis Sanchez muncul dan gue rasa itu pengganti yang sangat tepat sih buat gue waktu itu ya. Ini eranya Luis Suarez cabut ya. Luis Suarez, sama itu masih Iya, masih Wenger lah gitu kita lihat. iya, itu nama dia muncul dan ternyata belakangan bener Brandon Rodgers waktu itu uh, mintanya ke manajemen tuh Alexis Sanchez, cuman yang dikasih adalah Balotelli gitu ya kan. Ya akhirnya nggak datang gitu. akhirnya nggak datang dan kayaknya yang gue inget sih itu aja sih. Gue Hmm. ngarep sih karena itu gue suka sih cara main dia tuh nggak jauh beda sih sama Luis Suarez ya Nah, kalau makanya ngelihat. juga kan Wenger waktu itu mau Luis Suarez yang ditambahin 1 pound sterling itu. Ah itu ya, itu Saga penghinaan sih. saga klub kita itu ya. Itu penghinaan sih. Tapi ya sudah lah ya. Ya sudah lah ya. Ya Tapi itulah, itu itu yang gue yang inget sih ya. itu Sisanya gue nggak. kayak apa ya kayak mau sebenarnya kalau gue ngelihat itu kan adalah kayak mau ngetes aturan hukum gitu kan. Ini benar nggak sih ada klausulnya gitu kan? Karena kalau ada klausulnya kan ditambahin 1 pound sterling harusnya udah bisa trigger kan Ya. gitu. Jadi menurut gue itu sesuatu yang ini apa ya kayak kayak untuk ngetes mau nge-trigger apa kontrak gitu kan. Ya. Tapi memang itu jadi satu hal yang lucu aja. Gue aja juga sebagai fans Arsenal ngakak banget waktu itu. Penghinaan Ya, itu bang. Penghinaan bang itu bang. itu Gitu sih. ya kalau gue sebagai orang keuangan maksudnya yang ya itu masalah kontrak-kontrak gitu kan. Jadi ini Iya iya. waktu itu gue ngelihatnya memang wah ini kayak tim legalnya Arsenal ini mau coba ngecek gitu kan ngetes ini bener ada klausul release clause nggak sih gitu kan karena kan Ya. zaman-zaman segitu release clause itu lebih rahasia kayaknya ya nggak Ya. dibanding dibanding zaman Benar sekarang yang benar. kayaknya lebih lebih kayak lebih ke open gitu untuk masalah apa namanya release clause gitu kan Iya. dan release clause zaman dulu itu kayaknya lebih jelimet dibanding zaman sekarang gitu kalau kita mau Kenapa ngomong. gitu ya? Nggak tahu juga sih kalau karena kan kayak release clause itu jadi kayak ada masanya gitu loh. Jadi nggak setiap saat nggak bisa di trigger gitu loh. Iya iya. Jadi kayak bisa di triggernya hanya pada saat sekian sekian, hanya pada Iya. saat ada kayak gini gini gitu. Jadi Kondisi ada kondisi. ada kondisi tertentu di mana release clause itu terbuka untuk bisa di-trigger, Yap tapi yap. ada masa-masa tertentu di mana release clause itu mau dilebihin 100 juta pun nggak bakal ke-trigger gitu. Karena memang
belum syaratnya belum terpenuhi gitu. Jadi Ya, ya ya. itu ya masalah legal kontraknya sih. Cuman itu masalah yang lucu juga. Dan yang lucu lagi kalau menurut gue itu Alexis Sanchez tadi ya. Ya. Kan adalah setelah dia datang ke Manchester United gitu kan. Dia datang ikut latihan sekali, dia langsung telepon agentnya. Gue mau balik lagi ke Arsenal bisa nggak? Iya, gue inget ini kejadian ini. Ini Gue inget sih. agentnya langsung ketawa kan, nggak bisa Iya, lah iya. lu udah taken kontrak. Itu ya apa ya? Kalau buat gue itu sebenarnya juga menandakan memang apa yang diomongin Ronaldo lah waktu pas di wawancara itu kan memang benar adanya. Yang ngomong itu berarti kan bukan cuma Ronaldo, bahwa Ya, banyak pemain. Ya, itu cerita lain lagi lah kita sebenarnya. lain lagi, benar, benar. Cerita lain lagi. Benar, benar, benar. Tapi gue inget kejadian itu sih. Eh, Nah, ini juga nih, kalau menurut Mas Aldi nih manajemen klub itu tadi kan sehubungan dengan fans yang teriak-teriak, kita pengen beli ini, kita pengen beli itu. Menurut Mas Aldi, manajemen klub harus dengerin nggak sih? Tidak dong. Tidak, iya betul. Tidak dong, Hmm, Mas. Tidak lah. mhm, Ngapain, Mas? mhm. Kita tahu apa sih Nah, gitu. Ya gak sih? iya, Kalau menurut gua ya, mhm, lagi-lagi ini menurut gua ya, teman-teman nggak ya. apa-apa. Gimana? Kita tahu apa sih? Hmm. Batasan kita kan cuma sampai Fabrizio Romano. Kita tahu apa sih? Mereka ya biarin kita serahin ke profesional. Nah, masalahnya balik lagi manajemen lu bagus gak untuk ngepick player apa nyari pemain kayak gitu-gitu aja. Mhm. Kayak gitu sih. Walaupun ya, Mhm. walaupun gua nggak tahu ya sepanjang pengetahuan gue sih eh, apakah Liverpool pernah gara-gara dengerin pemain. Tapi gue ingat ada beberapa yang gue yakin ini kayaknya memang terinfluensi nih dari keinginan fans. Kayak misalnya waktu itu siapa tuh? Minamino, Oh iya. termasuk kayaknya Darwin Nunes juga. Soalnya itu dua pemain yang setahu gue sih nggak Minamino deh paling nggak Mhm. Minamino deh. Setahu gue tuh nggak pernah ada di radarnya Liverpool. Terus habis itu kita main waktu itu lawan timnya Minamino, terus dia cetak gol dan mainnya emang bagus sekali. Gue waktu itu live reaction gue inget dan sangat terpukau gitu lah sama satu pemain Asia ini loh. Terus habis itu nggak lama pas apa transfer window masuk kita beli ternyata gitu. Nah, gue rasa itu apa namanya ada influence dari fans juga ya sehingga apa namanya akhirnya klub beli gitu ya. Mungkin juga oh bagus juga nih ide bagus nih untuk memperlebar market gitu kan ke Asia ya kan kita punya pemain Asia dan segala macam bullshitnya itulah. Tapi pada akhirnya kita lihat aja tuh Minamino jadi apa. Maksud gua hati-hatilah gitu. Kan kalian profesional, kalian pegang datanya, kalian sekolah tinggi-tinggi untuk nyari pemain, untuk scouting pemain ya ya pakai ilmunya gitu. Ngapain dengerin fans? Fans tahu apa sih? Ya, Gitu. karena Sorry to kalau say mau sih. dibilang zaman sekarang ya, mungkin beda sama sekitar 5-6 tahun yang lalu. Bukan 5-6 tahun lah, kita ngomong mungkin 10 tahun yang lalu lah ya. Kalau sekarang ini kan kita kayak data-data scouting gitu ya. Kalau kita mau cari gitu ya, kita mau cari itu sebenarnya data-data tersebut tuh kayak di publik tuh bisa ngecek gitu loh. Jadi itu Bisa, yang bisa. menurut gue juga fans sekarang jadi kayak ngerasa sok tahu gitu. Karena bisa ngelihat data gitu kan, ngelihat Iya, iya, data iya. begini loh, ini loh, begitu loh. Nah itu jadi Atau kadang ada yang basicnya adalah FM. nah Gue sih kagak mengecilkan, kagak merendahkan atau kagak mengecilkan anak-anak FM ya. Tapi maksud gue ya kalau dipikir-pikir ya ngapain ada kita bayar-bayar staff untuk scouting yang harganya mungkin gajinya tinggi gitu kan kita pengeluarannya udah pakai aja dia gitu iya pakai ilmunya iya. mereka gitu gue nggak mengecilkan anak-anak FM yang emang cara mereka baca data bagus tapi ya ngapain sih gitu Ya itu itulah menurut gue juga salah satu kenapa fans sekarang kan kayak kayak apa ya, merasa bahwa gue juga ngerti kok, gue bisa baca data gitu kan. hmm. Karena sekarang data-data tersebut
dibanding kita mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. Data-data Ya, tersebut tidak terbuka secara umum. Cuman kalau ya, sekarang lebih lebih open gitu ya. Jadi kita mau buka data itu kayaknya tinggal di ujung jari gitu kan. Ya rata-rata sebenarnya juga orang-orang bukanya SofaScore, Foodmob, iya, iya, kayak iya, iya, gitu-gitu. iya. Jadi udah ngerasa bahwa apa ya, ngerasa bahwa oh, data gue juga valid kok ya gitu. Itu juga yang menurut gue terutama nih kayak sekarang kalau gue kayak gue di Arsenal gitu kan. eh butuh striker gitu kan. Gue juga sebenarnya kadang rada heran gitu karena kalau ngelihat data apa ya, data statistik penyerangan Arsenal nggak butuh juga sih gitu kan, karena sama apa ya, kita musim lalu sama Manchester City kalah golnya tuh cuman kalah 8 gol. Ya, Masa perlu sih sampai keluar 120 juta untuk Osimhen hanya untuk ngejar 8 gol? Itu kan menurut gua kayak sesuatu yang apa ya? Kayaknya buang-buang uang banget gitu. Nah, iya. itu dan kita ngomong tentang buang-buang uang gitu kan. Sekarang ini kan kalau di pasaran kita lihat harga pemain itu harganya kayak nggak kira-kira ya. Harga pemain tuh kayaknya over over apa ya? Iya, Over price. overcharge banget lah gitu. Iya, iya, iya. Kalau menurut Mas Ali ini gimana nih? Kalau misalkan kita anggaplah ini ada satu pemain yang kayaknya main di klub kita nih cocok banget lah gitu. Tapi terus sudah ada pendekatan, udah ada berita nih klub ada melakukan pendekatan. Tapi terus akhirnya klub memutuskan untuk tidak membeli karena alasan keuangan gitu. Menurut Mas Ali gimana? Apakah itu alasan yang valid gitu? Pada akhirnya kita harus melihat klub sepak bola ini ya pada akhirnya adalah sebuah perusahaan sih. Sebuah unit bisnis. Jadi unit bisnis pastinya punya kebijakan dalam melakukan pembelian, penjualan, udah pasti itu. Unit bisnis pasti punya itu, dan biasanya juga dicampur sama filosofi lah ya. Filosofi, ada filosofi tersendiri gitu. Jadi ya yang pertama, yang penting sih kalau gua ngelihatnya yang penting lu sesuai aturan aja dulu. Dan Liverpool sejauh ini gue puas sama cara berbisnisnya Liverpool, karena mereka yang kita tahu sejauh ini dan nggak pernah terbukti ya, maksudnya nggak pernah terbukti bersalah juga, maksudnya Liverpool tuh cukup sehat gitu cara berbisnisnya gitu, dan Hmm. patuh sama aturan. Gue tuh dari dulu sampai sekarang konsisten apa namanya menentang cara berbisnisnya Manchester City, Real Madrid gitu ya, dari zaman dulu kita. Cuman kan kebanyakan orang sekarang kayaknya udah shifting tuh. Jadi itu sudah dimaklumkan sehingga tim yang kita dukung juga harus seperti itu. Nah, itu yang jadi concern gue sih. Jadi kalau gue ngelihatnya fans yang kayak gitu jadinya kayak kayak jilat lidah sendiri, dan gue nggak, gimana ya, maksud gue kok gue nggak rela ya kalau ngelihat Liverpool sampai sampai harus kayak begitu untuk sukses gitu, jadi adu kaya-kayaan. Dan ayolah, ini yang waktu itu kita tentang loh, ngerusak harga pasar dan segala macem, kok jadi malah kita mau jadi seperti mereka gitu loh. Itu yang gue kadang Setuju. suka nggak masuk di gue tuh gitu ya. Jadi uh, um, ya itu aja, jangan jangan lawan aturannya aja gitu, supaya bisa fair, sampai ya semua bisa fair gitu, bisa sampai klub-klub yang mungkin di bawah juga jadi nggak terlalu bisa apa, nggak terlalu apa namanya ketinggalan juga gitu ya, masih bisa ngikutin lah ya, walaupun ya memang effort memang, tapi ya aturan itu diciptakan pasti ada alasannya lah gitu sih menurut gue sih. Jadi kadang itu yang gue bikin suka nggak masuk akal gitu loh, Mas Ya, Osi, gitu sama. sih. Pendapat saya, terutama Iya, kayak iya. kayak gitu. Kalau dari saya kan sejak Chelsea bukan Manchester City bahkan gitu Oke, kan. Chelsea ya. Karena ini kan yang sebenarnya bahkan kan pemilik yang baru sekarang kan Todd Bowley bahkan mengakui bahwa pada zaman Abramovich ini ada kecurangan keuangan gitu kan.
ngelapor Ngaku dia. sendiri loh. Benar benar benar, itu aneh memang sih, tapi keren sih dia. Ngelapor sendiri dengan harapan bahwa hukumannya nanti nggak Dikura parah-parah amat. iya iya Oke iya lah iya. gitu. Tapi kan Mhm. berarti ada pengakuan bahwa itu ada keuangan yang nggak beres gitu, dan itu menurut saya juga kenapa saya juga ngefans sama Arsenal gitu kan, karena salah satunya saya lihat juga pengelolaan keuangannya eh, mencoba bertanggung jawab gitu loh. Jadi nggak Iya. jor-jorannya juga nggak asal-asalan gitu kan. Jadi bahwa kayak kita beli Declan Rice kemarin 105 juta pound sterling itu juga dengan perhitungan yang sangat apa ya, sangat mati-matian gitu kan, sampai akhirnya kan David Raya yang harusnya kita beli musim kemarin baru kebeli musim ini dengan negosiasi kita pinjam dulu deh, Iya nanti musim depan baru kita bayarin iya gitu. iya. Nah itu jadi ya ya sama saya bahwa ngelihat bahwa Arsenal ini secara keuangan menurut saya berusaha bertanggung jawab, dan nggak pengen juga, saya nggak rela juga sama bahwa kalau nanti kita harus ngikut-ngikut caranya Chelsea, Iya kan? ngikut-ngikut Iya kan? caranya eh, Manchester City gitu kan. Iya kan? Males kan? Nggak, karena apa ya? Kita bukan klub seperti itu gitu kan. Iya, gue sih masih belum bisa nerima ya. Eh, Maksud gue kok jadi ke sana gitu. Dan eh, banyak gue nggak tahu ya, ini gue juga nggak berani bilang ini fans-fans baru. Ya ya, ya apa mereka yang terbuka pikirannya, tapi gue juga kalau gue tanya lu tanya gue sih nggak rela gitu. mhm. Gitu sih. Terutama sih mungkin kalau menurut gua kan banyak lah ya glory hunter lah ya kalau istilahnya. Itu walau alam deh. Karena jujur aja kita terutama kan Liverpool sama Arsenal kan juga beberapa musim ini kan ya kita bisa dibilang papan atas lah ya gitu. Jadi bahwa ada glory hunter yang dari klub-klub lain yang tadinya mereka di atas sekarang ada di bawah gitu kan, mencari apa ya, komunitas di mana mereka bisa merasa menang gitu kan. Nah itu banyak ya, saya bukan gimana-gimana ya, cuman tadi dari pengamatan gitu ya, dari klub-klub yang instan-instan ini gitu kan, yang sekarang lagi ngedrop gitu kan, mereka kan nggak siap juga tiap tiap akhir minggu dibully gitu kan. Iya iya. Jadi akhirnya ya bergabung lah gitu, dan ya itu mulai juga, dan itu menurut saya juga sesuatu yang apa ya, nggak, saya juga nggak seneng juga sih kalau terus kayak dikait-kaitkan dengan ya di klub sana melakukan kok, kenapa klub kita di sini kok nggak melakukan, nah itu kan Iya, yang iya ya, itu dijadiin standar tuh gimana coba? ya Ya kenapa itu jadi filosofi mereka, mereka mau eh, main begitu. eh, Tungguin aja jatuhnya kan gitu dong. iya makanya justru kadang kalau memang lu mau kayak gitu, kenapa nggak dukung klub itu aja gitu loh. Yes, Gitu. yes, Karena yes, memang di sini kita kan punya filosofi transfer, punya filosofi pengaturan keuangan gitu ya, yes. yang eh, ya memang udah tau lah ya, tadi kayak FSG gitu kayak gimana gitu kan. Makanya Ah, ya saya tadi kan di pembukaan bilang kita sama-sama sebagai klub yang sama fansnya nih dibilang pelit gitu. iya, 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 iya. Saya sempat terutama ini kalau saya pengalaman ini kan, bahwa kayak kemarin beli Mykhailo Mudryk, masalah Mudryk itu kan, kan saya suka suka denger lah dari fans kita tuh ngomong keluarga Kroenke ini pelit gitu, keluarga Kroenke pelit. Saya kasih contoh Mudryk. Stan Kroenke itu siap untuk menyamai apa namanya, penawarannya Chelsea, bukan hanya untuk masalah nilai transfer tapi juga gaji dan kontrak. Itu udah diberitakan Stan Kroenke siap menyamai. Yang menolak itu Arteta sama Edu, bahwa Hmm, mereka merasa bahwa nggak bisa, kita kalau ngikutin mereka ini kita akan merusak filosofi transfer kita. hmm. Udah biarin aja dia ke Chelsea gitu, dan itu kan sempat sakit hati banget tuh fans Arsenal saat itu kan. Sampai teriak-teriak ini Stan Kroenke ini nggak mau keluar duit ya.
baru berita itu kan keluar baru awal musim ini nih bahwa Stan Kroenke itu ternyata saat itu Siap ya. kalau Edu sama Arteta bilang oke, Oke, uang keluar gitu. Dan itu justru malah Arteta dan Edu yang bilang enggak, dan dengan seperti itu malah kita bisa dapat penyelamat kita kemarin nih kan, si siapa? Trossard gitu. ya. Nah, itu sih. Jadi ya ya memang apa ya ya setuju saya bahwa kayak kita punya filosofi transfer ini nggak boleh sembarangan dirusak ya. Karena Iya. itu yang akan menjadi, kalau menurut saya jadi apa ya, fondasi juga kan bagi klub kita. Jangan sampai, karena ini kayaknya FFP dan apa ya, PSR. FFP-nya ini, PSR ini Hmm. nggak main-main loh. Oh iya ya. Dan Gua ini sih percaya mereka nggak main-main. Tapi walaupun banyak yang bilang ah ini Manchester City bakal lolos, Manchester City bakal yes, lolos. yes. Oh Tapi lu gue juga melihat gitu ya, Bang? bahwa mereka ini benar-benar berusaha Iya. untuk menegakkan aturan gitu kan, bahwa Manchester City ini kan memang mereka punya uang untuk membeli pengacara terbaik lah, ya Iya, pengacara iya. terbaik Iya, sehingga iya, iya. bisa kayak memperpanjang proses gitu. Dan itu kan yang sebenarnya yang terjadi pada saat mereka melawan UEFA kemarin kan, bahwa UEFA ini dibikin sampai jengah karena prosesnya dimolor-molorin terus dengan pengacara mereka gitu. Ya. Jadi makanya ketika dibilang IPL nih nggak punya taring, sebenarnya kalau gue pribadi sih ngerasa bukan nggak punya taring, tapi memang lawannya ini Oh, uangnya unlimited gitu loh. iya, iya, iya. Jadi nggak gampang juga. Jadi bahkan gue yang ngikutin lah beritanya. Jadi ada playlistnya sendiri gue di channel itu, masalah FFP-nya Manchester City ini yang terakhir itu kan sampai ada pemberitaan ada kemungkinan nih bukan hanya melanggar aturan sepak bola, tapi ada kemungkinan melanggar aturan pidana gitu. Jadi kalau sampai masalah pidana, kita mungkin urusannya udah beda lagi juga Penjara gitu. ya. Hmm. Nah, tadi ngomong FFP dan PSR. Kalau Mas Aldi sebagai konten kreator gitu kan, penting nggak sih untuk para fans ini ngerti gitu loh tentang aturan-aturan ini gitu? Pernah nggak sih ada kepikir apa namanya, konten-konten yang ya kita ngomongin tentang inilah gitu, FFP dan Oh PSR iya, ini? gua City juga gue bikin konten ya bang. Jadi walaupun ini apa update tentang Manchester City Hmm. terkhusus untuk terutama untuk pembahasan hukuman mereka itu gue pasti bahas juga dan ada videonya gitu. Gue bahas dalam termasuk yang kemarin tuh yang kata gue lupa nama apa nama aturan yang dia langgar apa pokoknya yang dia tuh transfernya tuh sorry, gue lupa. Jadi tuh Gimana? perusahaannya masih hubungannya dia gitu, masih Oh iya berhubungan iya iya, sama yang aduh sama iya iya, ownernya tahu gitu. aturan kemarin gue juga aduh jadi lupa Iya, namanya. iya Iya itu, itu heeh. aturan itu. Itu gue Heeh. bahas juga kayak gitu dan update kapan sidangnya dimulai, kapan diprediksi akan selesai dan segala macam itu selalu gue update di channel gue dan karena gue ngerasa itu penting sih buat kita paham. Cuman ya balik lagi ya kadang gue dapat feedbacknya yang seperti itu. Abang Manchester City mah bakal selamat bang. Pasti eh, Premier League pasti atau FA kalah lah segala macam lah bakal kesogok. Maksud gua mereka kan yang menembak 115 ya kalau nggak salah ya. 115. 115 pelanggaran finansial, mereka yang tembak gitu kan. Artinya ketika mereka mau nembak, mereka tuh udah yakin gitu sama peluru mereka dan ada integritas di sana gitu loh. Ngapain mereka lempar kalau ujung-ujungnya bisa disogok? Itu tuh nggak masuk aja di Mm-mm. di akal gua gitu. Jadi gua rasa ini FA sih siap untuk bertarung ya. Premier League dalam hal ini itu siap untuk bertarung sama mereka dan ya balik lagi tuh untuk integritas mereka juga, integritas kompetisi. Buat apa kita nonton kompetisi kalau 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 bisa diatur kan gitu pada akhirnya Betul. kan. Nggak laku kompetisinya buat apa Iya. kita tonton kan gitu. Makanya itu penting sih buat fans. Kalau tadi pertanyaannya apakah ini penting fans tahu apa enggak ya balik lagi hubungannya tuh ke yang tadi tuh bagaimana kita harus menghargai aturan yang ada dalam urusan transfer. Kita nggak bisa beli pemain seperti
ayam tanpa kepala gitu. Jadi asal-asalan beli-beli aja kayak yang kita lihat di tim London Biru sana itu kan. Iya, yang 115 pemain. Kalau yang biru yang satu 115 pelanggaran, yang biru yang satunya 115 pemain ya. Pelatihnya sampai nggak tahu ada pemain ini, ada pemain itu, kan kelewatan maksud gua. Jadi ya gitulah Bang. Jadi penting buat gua sih. Penting Iya. buat fans tahu itu gitu ya. Jadi jangan Walaupun gue kalau pribadi ya kemarin itu kan gue sempat bikin video juga tentang Chelsea lah gitu ya. Ternyata sih dari penelitian gue itu memang Chelsea itu, tapi sekarang ya di era Todd Bowley ini ya, hmm, ini memang ada perubahan lagi nih. Jadi sejak awal Todd Bowley sampai sekarang yang sekarang nih, jadi ada kayak perubahan apa ya, perubahan filosofi yang banyak fans luar itu ternyata nggak terlalu ngikutin gitu kan. Jadi ada beberapa hoax juga sih yang disebarkan oleh media gitu kan untuk memojokkan Chelsea gitu. Tapi hmm, ya itu eh, walaupun ya secara kalau dari gue tetap bahwa ada mereka mendapatkan keuntungan dari kecurangan pada masa Abramovich gitu loh. Jadi apapun yang dilakukan sekarang itu tetap harus ada hukuman yang iya, dari iya, Abramovich dulu. iya, iyalah. Walaupun apa yang terjadi sekarang itu tidak melanggar aturan dan sebenarnya kalau jujur ya gue lihat ya ada jeniusnya itu mereka melakukan apa yang mereka lakukan sekarang gitu kan. Tapi kelihatannya lucu tapi mereka makanya gue sempet di grup grup teman-teman gue ya, Mm, gue mm. masih berani bilang musim ini Chelsea akan ada di atas MU gitu. Oke, Karena gue lihat seminimal-minimalnya Chelsea ini mereka punya planning antara para petingginya nih kayaknya sepaham gitu. oke, Kalau Manchester United itu menurut gue nih masih apa ya? Mereka kayaknya masih nggak percaya sama Ten Hag. oke, oke, Kenapa oke. gue bilang masih nggak percaya sama Ten Hag? Asisten pelatihnya itu kan Ruud van Nistelrooy itu kan Hmm, manajer. Dia manajer kok mau-maunya jadi asisten manajer. Menurut gue itu adalah dari caranya manajemen Manchester United itu sudah siap-siap kalau mecat Ten Hag. Gitu. Jadi oke, makanya gue bilang eh, manajemen Manchester United memang masih belum percaya sama Ten Hag. ya, Makanya menurut gue Chelsea masih akan di atas Manchester United. oke, Tapi oke, oke. ya itu sebenarnya juga bukan kayak mereka beli pemain asal-asalan loh. Jadi untuk Chelsea ini cuman ya tadi ketika dibilang bahwa mereka sudah berbeda manajemen, ya oke berbeda manajemen, tapi dosa-dosa lu yang kemarin itu nggak bisa kita anggap hilang karena Ya, ganti pemain ganti manajemen gitu. ya, Karena manajemen lo yang sekarang bisa keluar uang sebesar ini karena ya, kecurangan yang kemarin gitu loh. Itu jadi ya, sesuatu hal yang tetap harus kita lihat juga. Dan ini tadi ya. setuju bahwa kayak IPL itu nggak apa ya, bukan mereka tanpa apa ya tadi gampang disogok gitu, bukan seperti itu, tapi bahwa mereka memang harus mempersiapkan dengan baik karena lawannya ini Yoi, lawannya berat gitu kan. yoi, yoi. Lawannya negara loh gitu kan. Iya benar. Lawannya negara gitu kan, keuangan satu negara gitu. Jadi Yes. bukan sesuatu yang mudah yang mereka hadapi. Jadi pengen cepet ya, kita juga pengennya cepet ya, pengen segera selesai. Tapi Ya, ya begitulah, nggak persiapannya harus benar-benar matang dan harus iyalah. kalau nembak ini seminimal minimalnya memang punya harapan kena target gitu kan. Jangan sampai mereka nembak ini nggak ada harapan kena target kan. Iyalah, udah eh, pasti itu, udah pasti. itu kan Sorry jadi yang tadi tuh associated party party oh transaction. iya, dan itu kan masalahnya kan adalah eh untuk apa namanya? Untuk uang-uang sponsor ya. Uang Eh, sponsor bahwa sponsor sih. Jadi laporan sponsornya dipalsukan lah, dan sponsornya datangnya dari mana, kayak gitu sih hubungannya dengan itu sih. iya, dan itu kan kayaknya kemarin sempat mau ditutup lagi tuh apa namanya celah itu
ada aturan baru lagi itu apa sih kemarin? Jadi intinya eh, bahwa sponsor-sponsor seperti itu harus ada apa ya? Harus nanti di bukan deh, bukan aturan baru, aturan itu tadi yang menyatakan Iya, bahwa nanti sponsor-sponsor itu harus dinilai oleh dewan iya, dewan tim yang independen untuk menilai iya, iya, apakah itu dilakukan dengan nilai pasar yang sesuai ya, ya iya, kan ya. iya. Jadi Karena kan bahwa kalau misalnya ini ternyata perusahaan yang jadi sponsor adalah perusahaan yang punya hubungan dengan si owner, artinya dia bisa ngasih duit berapapun gitu loh. iya. Dia bisa ngasih duit berapapun dan laporinnya berapa ya kan. Misalnya dia ngasih 100 juta, laporin 50 juta, aman lah udah gitu. Dan Sebenarnya itu bukan di situnya yang kalau menurut saya bukan. Jadi karena kalau pemalsuan keuangan itu kan lebih berbahaya ya. Tapi bahwa yang menjadi masalah itu kan tadi kalau pemiliknya sama gitu. Jadi sponsornya ini bisa digelembungkan. Jadi bahwa iya, misalkan iya. kalau klub kita lah gitu kan mau sponsor kaos jadi sponsor di depan gitu. Kan kayak ada nilai pasarnya, nilainya berapa gitu. Sebenarnya kan Iya. kalau kita lihat klub seperti Manchester City bukan merendahkan ya, tapi bahwa jumlah fans mereka itu secara global berapa. Kalau kita lihat lalu sponsor di kaosnya nilainya nggak kira-kira gitu kan. Itu Iya, kan iya. menjadi sesuatu yang lucu Iya. bahwa Mhm. mana ada sponsor kalau itu bukan pemilik yang sama gitu kan. Iya, Mereka nggak akan berani keluar duit segitu. Karena iya. apa? Karena Nggak masuk nggak ada akal. yang Nggak nggak lihat gitu. nggak masuk harga pasar Iya nggak gitu. masuk harga pasar. Itu yang sebenarnya kan rahasia umum ya. Cuman untuk melakukan pembuktian seperti itu kan kalau kita ngomong masalah di meja hijau kan harus benar-benar ada kayak dasar dan Iya, alasannya untuk ini iya. nilainya nggak bener loh ini. Mhm. Nah itu ya kayak gitu yang eh, apa ya 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 itu yang berusaha dilakukan. Iya. Ya itulah masalah-masalah yang dihadapi gitu ya Emang oleh repot nih Manchester City emang. kenapa? Emang repot Manchester City. Iya dan ini menurut saya sih semoga segera beres kan September ya Mulai. dimulainya September Iya. Februari kalau nggak diharapkan salah kelar. Desember sudah selesai untuk Iya. itunya hasilnya diharapkan sekitar Januari ya kalau Ya nggak Januari salah. Februari untuk itunya hasilnya. Kalau Mm-mm. nggak banding ya. Kalau nggak banding pasti banding ya. Ya kan nah, itu kan karena mereka taktiknya itu untuk memperpanjang aja gitu loh Iya, iya. untuk memperpanjang biar nggak beres-beres sampai keuangan dari lawannya ini keuangannya nggak kuat. Iya, iya, iya. Itu strategi mereka. Ya Mas Aldi, thank you ya. Ini Sama-sama, terima kasih. atas kehadirannya kita ngobrol-ngobrol nih udah cukup lama juga nih, hampir 50 menit nih, 47 Wih, menit. mantap gila podcast Iya. banget ini. Ya ini, ngomong-ngomong gimana untuk minggu depan ketemu Manchester United nih ya? Nah, Ya. saya yakin menang tapi saya nggak mau ngeremehin. Hmm, Untuk musim ini ya. ya. Itu itu sama kayak gue musim kemarin ya. Sebenarnya musim kemarin itu kan waktu mau ketemu Manchester United itu banyak yang bilang wah ini Manchester United lagi bapuk-bapuknya, Arsenal lagi bagus-bagusnya. Ini pasti Arsenal menang gampang lah semua menang. Gue bilang ini beda energinya. Ya, Manchester United ketemu kayak Arsenal atau Liverpool itu ya, energinya beda. Kenapa? Karena ini energi rivalitas. ya. Manchester United itu kalau ketemu kayak klub kita gitu kan, mereka energinya lebih dibanding kalau ketemu Manchester City. Kenapa? Iya, iya. Karena ketika Manchester United di atas, Manchester City itu waktu itu belum apa-apa. Ya, Dan sekarang ketika Manchester City di atas, ini sekarang Manchester United yang lagi bapuk-bapuknya. iya. Jadi mereka nggak pernah ketemu sebagai rival yang setara gitu kan. Berbeda dengan Arsenal dan Liverpool Liverpool yang di ya, tahun Arsenal ya. 90-an itu kita ketemu mereka sebagai rival setara. Jadi Iya, energinya mereka ketemu kita sekarang pun kayak energi derby gitu loh. iya. Jadi itu sesuatu yang saya juga ngerasa bahwa kalau Manchester United ketemu klub kita dan ketemu Liverpool, Arsenal,
walaupun mereka sekarang lagi kayak bapuknya gitu ya, itu bukan sesuatu yang kita bisa remehkan. Dan kemarin bener kan, kalau itu Arsenal kemarin menangnya juga tipis, berapa sih, 1-0 ya kalau nggak Mhm. salah ingat gitu kan. Padahal banyak yang prediksi 4-0, 5-0 gitu. Tapi musim lalu gue meremehkan gue. Kenapa? Musim lalu gue meremehkan bang. Oh. Musim lalu gue meremehkan, makanya musim ini yakin mah yakin menang, tapi gue Mm. nggak mau Sebagai ngeremehin. fans kita tentu harus yakin lah Iya dong. kemenangan klub kita gitu kan. Itu sesuatu yang harus. Di mana sih, di Anfield atau di Old Trafford? Besok di Old Trafford. Oh, di Old Trafford Iya ya. kan, maksud gue besok di Old Trafford, terus mereka habis kalah kemarin lawan Mm-mm. Brighton. Brighton luar biasa by the way, Iya. tapi mereka habis kalah, jadi mereka pasti ada pride yang harus mereka kembalikan lah gitu Mm-mm. ya. Jadi besok bahaya sih menurut gue, tapi gue yakin tetap menang sih Liverpool Nah, gitu. gue turut mendukung Liverpool lah kalau untuk ini. Asik. Kenapa? Karena gue, kalau teman-teman gue banyak yang Manchester United soalnya. Cihuy. Gitu. Iya, Ya iya. oke, Mas Aldi, Oke, terima kasih. oke. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan kepada para pemirsa kita nih, Gunarwan dan Gunarwati yang ada saat ini. Sudah aman Mas Osi, kalau dari gue terima kasih sudah mengundang saya tentu saja. Mm-mm. Saya sih berharap semoga makin banyak aja fan channel yang membahas bola seperti kita gini ya. Maksudnya gue sih mengencourage buat para penonton juga yang mungkin ada kepikiran mau buat channel YouTube, lo daripada pusing-pusing mau bikin channel YouTube apa ya, gaming apa lagi ya, Mobile Legend apa segala macam. Udahlah, bahas bola aja kita. Nggak dan nggak usah takut jelek gitu ya, karena ya awalnya semua pasti jelek. dan Iya, dan dan gue berharap mau kalian fans MU, fans Manchester City, bahkan fans Newcastle, semua bikin fan channel supaya makin rame. environmentnya terbangun ya kan, Mm. industrinya terbangun sehingga kita bisa maju bareng-bareng gitu sih, Ya gitu betul. gitu Ini sih gue, harapan gue sih itu. saya mulai dengan handphone ini. Cakep. Saya mulai dengan handphone Cakep, ini. gas Gitu. aja ya kan. Ya, jadi uh, ya, punya punya handphone ya, itulah udah bisa lah iya. gitu. Iya, Gitu. sehingga bacot Anda bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Nggak hanya lempar di kolom komentar, FSG pelit, FSG pelit. Ya, oke. Terima kasih Oke, Mas ya udah. Aldi ya. Terima kasih. Sampai jumpa ya nih ya. Nanti mungkin kita ada collab-collab lagi ya lain kali. Siap, 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 siap. Dan Anytime, untuk anytime. para Gunarwan dan Gunarwati sekalian, terima kasih yang sudah menonton. Ya, Ya, sampai jumpa ya di video kita berikutnya. terima kasih. Bye bye.